Menurut Lemkowska dan Wisniewska tahun 2024, risiko lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan yang menghasilkan kerugian ekonomi, kesehatan manusia, dan degradasi ekosistem. Risiko ini muncul dari interaksi kompleks antara aktivitas manusia atau antropogenik dan sistem lingkungan yang rentan terhadap perubahan. Next slide. Sumber risiko lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi berikut. Yang pertama, pencemaran lingkungan atau polusi yang dapat terjadi di tiga media utama lingkungan, yaitu udara, air, dan tanah. Yang kedua ada limbah berbahaya atau hazardous waste, seperti industri manufaktur, sektor kesehatan, dan rumah tangga menghasilkan limbah berbahaya dalam jumlah substansial. Tiga, perubahan iklim dan berkurangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity loss. Um, Menurut Gunjal et al. 2023, peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan intensitas peristiwa cuaca ekstrim yang meningkat dapat menciptakan stres berkelanjutan pada ekosistem. Yang keempat, aktivitas pertanian seperti pestisida, pupuk, dan runoff pertanian. Kelima, aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dan eksplorasi minyak gas juga menghasilkan limbah yang mengandung logam berat dan zat kimia berbahaya. Dan yang keenam, sistem teknologi modern seperti resiko dari sistem AI dan teknologi baru. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada analisis risiko lingkungan. Jadi, analisis risiko lingkungan itu dalam manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, serta memperakirakan potensi dampak negatif dari suatu aktivitas, proyek, ataupun zat terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Proses ini merupakan inti dari evaluasi risiko yang secara umum itu mencakup 4 tahapan utama. Yang pertama ada identifikasi bahaya, yaitu mengenali zat atau kondisi yang berpotensi merugikan. Terus kedua ada analisis pajanan atau paparan, yaitu mengestimasi seberapa besar dan seberapa lama organisme lingkungan atau manusia terpapar bahaya tersebut. Dan ketiga ada analisis dosis respon, yaitu menentukan hubungan antara jumlah paparan dan tingkat keparahan dari dampak. Lalu yang keempat ada karakterisasi risiko, yaitu mengkombinasikan informasi di atas untuk menghitung probabilitas dan tingkat keparahan risiko. Nah, jadi hasil dari analisis risiko lingkungan ini akan menghasilkan estimasi risiko kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi landasan tindakan untuk selanjutnya. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 4 strategi utama untuk penanganan risiko lingkungan. Jadi, inti dari penanganan risiko adalah untuk merespon risiko yang telah diidentifikasi dan ada 4 strategi dasarnya. Yang pertama, yang pertama ada tolerate atau menerima, seperti menoleransi. Jadi ini seperti menerima risiko berdampak rendah, namun tetap dipantau. Yang kedua ada terminate atau menghentikan. Jadi ini seperti menghindari risiko dengan menghentikan aktivitas atau menjual aset yang divestasi. Yang ketiga ada transfer atau mengalihkan. Ini seperti memindahkan dampak finansial ke pihak lain, misalnya melalui asuransi. Yang keempat ada trade atau menangani. Ini adalah seperti fokus utama, yaitu mengambil tindakan aktif untuk mengurangi risiko. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tindakan untuk mengurangi risiko atau trade dibagi berdasarkan jenis risikonya. Yang pertama ada fokus pada dekarbonisasi, yakni berinvestasi pada teknologi bersih dan efisiensi energi. Yang lalu menggunakan harga karbon internal untuk mengevaluasi investasi baru dan menetapkan target pengurangan emisi, misalnya SBTI.
Selanjutnya ada risiko fisik, yakni fokus pada adaptasi dan ketahanan atau resiliensi. Jadi ini tuh memperkuat aset fisik, misalnya seperti membangun tanggul, dan selanjutnya mendiversifikasi rantai pasokan ke lokasi yang lebih aman dan memperbarui rencana keberlangsungan bisnis atau BCP untuk skenario iklim. Yang ketiga ada risiko liabilitas, yakni fokus pada kepatuhan regulasi. Ini seperti menerapkan sistem manajemen, misalnya ISO 14001, dan berinvestasi pada teknologi kontrol polusi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada integrasi dalam IRM. Jadi inti dari integrasi adalah untuk memecah silo dan memastikan risiko lingkungan dikelola di tingkat strategis, bukan hanya di tingkat operasional. Mengapa integrasi IRM ini penting? Jadi risiko lingkungan ini adalah sebagai pengganda risiko bisnis lain, misalnya operasional, finansial, dan strategis, dan mengubah fokus dari biaya kepatuhan menjadi perlindungan nilai. Ada tiga pilar integrasi. Yang pertama adalah tata kelola atau governance. Governance ini misalnya menetapkan akuntabilitas. Jadi Dewan Direksi harus memiliki kompetensi iklim untuk mengawasi risiko, dan manajemen senior yang mengaitkan bonus atau gaji eksekutif dengan pencapaian target ESG. Yang kedua adalah proses bisnis inti. Ini seperti menanamkan resiko ke dalam keputusan harian. Misalnya yang utama ada investasi atau CAPEX. Ini menggunakan analisis skenario iklim untuk menyetujui proyek baru dan menghindari stranded assets. Uh, Selanjutnya ada rantai pasokan. Ini seperti melakukan due diligence, yakni uji tuntas ESG pada pemasok. Yang terakhir ada pelaporan dan transparansi, yakni berkomunikasi dengan investor. Jadi ini mengadopsi standar global, misalnya CFD, IFRS S2, dan melaporkan risiko lingkungan material di dalam laporan keuangan tahunan, bukan hanya di laporan keberlanjutan terpisah. Boleh next. Oke, untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari manajemen risiko lingkungan, yaitu studi kasus dari PT PT Lapindo Brantas Incorporated. Jadi PT Lapindo ini adalah perusahaan hulu migas Indonesia yang berperan sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau disingkat dengan KKKS, dan menjadi operator blok berantas di Jawa Timur. Jadi perusahaan Lapindo ini berdiri sekitar 1996, didirikan dalam kerangka akuisisi dan pengendalian oleh kelompok Bakri melalui PT Energi Mega Persada pada pertengahan 1990-an. Bukan satu pendiri perseorangan yang berdiri sendiri, melainkan konsorsium atau korporasi yang mengambil alih kontrak dari Huffington Corporation dan kemudian bermitra dengan Medco serta Santos. Jadi PT Lapindo ini kan bergerak di usaha minyak dan gas. Jadi tugas mereka ini adalah mengeksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang mencakup pemboran, pengembangan lapangan, bunut, tanggulangin, dan lainnya, serta penyaluran gas ke off-taker domestik sesuai kontrak penjualan gas. Lapindo bertindak sebagai operator produksi gas komersial pertama berlangsung dari tanggal 25 Januari 1999 dari lapangan Bunut yang disalurkan ke PGN, kantor dan operasi utama yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, untuk kronologi kejadiannya sendiri, jadi kronologi Lumpur Lapindo ini berawal dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong Sidoarjo, yaitu pada tanggal 29 Mei 2006. Jadi dari pemboran tersebut muncul semburan lumpur panas dari celah di sekitar permukiman yang tidak berjarak jauh dari lokasi sumur. Dan volume semburan itu meningkat cepat, menenggelamkan lahan, rumah, fasilitas publik, serta mengganggu jalur transportasi utama.
Dan dampak yang disebabkan oleh pemboran tersebut yaitu yang pertama adalah penurunan tanah atau amblesan dan perubahan morfologi. Jadi semburan lumpur dalam jumlah besar yang menyebabkan tekanan bawah tanah berubah dan mengakibatkan penurunan permukaan tanah di sekitar area semburan yang mengakibatkan bangunan, jalan, dan infrastruktur lain menjadi miring, retak, bahkan tenggelam. Penurunan tanah ini juga memperbesar risiko banjir di wilayah sekitarnya. Lalu dampak yang kedua yaitu kualitas air dan tanah yang menurun, potensi emisi gas. Jadi lumpur lapindo ini mengandung berbagai mineral dan bahan kimia yang mencemari sumber air tanah dan air permukaan. Kontaminasi ini membuat air tidak layak untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk pertanian. Tanah yang tertutup lumpur kehilangan unsur hara sehingga tidak subur lagi untuk bercocok tanam. Lalu dampak yang ketiga jejak material dan risiko sekunder yang berkelanjutan. Jadi material lumpur yang meluas meninggalkan lapisan sedimen tebal yang sulit dibersihkan. Dampaknya berlangsung lama karena lumpur terus menghasilkan gas dan panas dari dalam bumi. Selain itu, efek sekunder seperti gangguan ekosistem, perubahan tata guna lahan, serta kerugian ekonomi dan sosial masyarakat sekitar terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Lalu untuk analisis risikonya sendiri, di sini ada risiko, sumber bahaya, kemungkinan, dampak, dan level awalnya dari yang rendah sampai ekstrem, kontrol yang ada, level residual, indikator monitoring, pemilik risikonya, dan tindakan lanjutan atau tindakan pencegahannya. Jadi untuk risiko utama dari semburan ulang atau perluasan genangan, yaitu sumbernya berasal dari tekanan formasi dan jalur rekahan yang kemungkinannya sedang sampai tinggi dan dampaknya sangat tinggi dan level awalnya ekstrem. Kontrol yang ada yaitu membuat tanggul, kolam, pompa air, dan kanal air dengan level residual yang tinggi. Dan indikator monitornya yaitu volume debit lumpur, elevasi muka lumpur, dan CCTV. Dan pemilik risikonya itu operatornya sendiri yaitu PT Lumpur Lapindo dan Pemda. Dan tindakan lanjutannya yaitu perkuat tanggul, SOP darurat, dan audit teknis berkala. Lalu yang kedua, risiko kedua yaitu amblesan dan instabilitas tanah, yaitu sumber bahayanya konsolidasi endapan dan penarikan fluida yang berkemungkinan sedang, dampaknya tinggi, level awal tinggi, dan zona kontrol yang ada yaitu zona larangan bangun dan pemetaan deformasi. Level residualnya yaitu dari sedang sampai tinggi, indikator monitoring INSAR atau GNSS, retak bangunan dan penurunan tanah. Pemilik risikonya yaitu Pemda sebagai tata ruang dan tindakan lanjutannya yaitu zonasi adaptif, fondasi khusus, dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga yaitu pencemaran air, tanah, atau permukaan. Sumber bahannya yaitu air lindi, lumpur, dan aliran balik. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi, level awal tinggi. Lalu kontrol awalnya adalah buat kolam penampung, pengaliran terkontrol, dan sampling. Level residual sedang dan indikator monitoringnya itu dilihat dari pH tanah, TDS, logam terlarut, dan debit limpasan. Dan pemilik risikonya itu operator dan DLH. Dan tindakan lanjutannya yaitu membuat unit pengolahan air dan pengawasan musim hujan. Lalu yang keempat, penurunan kualitas udara atau gas dengan sumber bahayanya yaitu emisi H2S atau CH4 dari lumpur itu sendiri dengan kemungkinannya itu dari rendah sampai sedang, dampaknya tinggi, level awal tinggi, dan kontrol yang ada yaitu venting yang terkontrol, APD, dan zona aman. Dan level residualnya sedang, dan indikator monitornya yaitu dari segi kualitasnya yaitu H2S atau CH4, keluhan warga, dan arah angin. Pemilik risikonya operator dan tindakan lanjutannya dari sistem peringatan dini dan buffer zona vegetasi dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari studi kasus lumpur Lapindo ini menunjukkan kegagalan dari PT Lapindo itu sendiri yang gagal mengendalikan tekanan formasi pada pengeboran yang berisiko tinggi yang dapat berubah menjadi krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Pengendalian teknis yang tidak memadai, tata kelola lemah, dan
komunikasi komunikasi risiko terlambat yang memperbesar dampak. Respons yang berupa tanggul, kolom penampung, relokasi, dan kompensasi menahan sebagian konsekuensi, namun membutuhkan pemeliharaan dan akuntabilitas jangka panjang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi manajemen risiko lingkungan itu yang awalnya fokus pada risiko finansial dan operasional tradisional kini telah berevolusi menjadi faktor strategis fundamental yang harus diintegrasikan ke dalam kerangka enterprise risk ke dalam risk management atau IRM. Risiko lingkungan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu risiko fisik seperti banjir dan kekeringan yang merusak aset, terus ada risiko transisi, perubahan kebijakan, teknologi pasar yang menciptakan aset terdampar, dan juga risiko liabilitas atau denda hukum. Jadi kerumitan risiko ini terletak pada sifatnya yang non-linear, jangkauan waktu yang panjang, serta kesenjangan data dan metodologi standar, yang semuanya dapat menyebabkan nilai organisasi tererosi melalui litigasi, gangguan rantai pasokan, dan reaksi negatif publik. Oleh karena itu, analisis risiko lingkungan atau ARL menjadi krusial. ARL adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, serta memperkirakan dampak negatif yang mencakup tahapan seperti identifikasi bahaya, analisis pajanan, dan karakterisasi risiko. Yang dimana hasil dari ARL ini berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan strategi penanganan risiko, memastikan kepatuhan, serta menguji ketahanan strategis bisnis terhadap berbagai skenario iklim. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Maeswara. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya. Videonya dihidupkan ya. Ini pada nggak ada nih orang-orang ini. Johara, Ranti, Fitri, Syadin. Ayo dihidupkan videonya biar ketahuan datang apa tidak. Baiklah, untuk Andiaur Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 8 udah memaparkan hasil presentasinya. Di sini saya izin bertanya terkait dalam konteks ESG itu environmental, social, dan governance. Itu bagaimana pengelolaan risiko lingkungan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi bisnis jangka panjang tanpa menghambat profitabilitas. Terima kasih. Oke, terima kasih Han atas pertanyaannya. Eh, Ayo siapa lagi mau menanya? Masa cuma satu?
Ayo yang lain nanya. Coba lihatkan judulnya lingkungan tadi. Risiko lingkungan ya. Mahaswara, coba judulnya diganti nih. Oke, atau ditutup dulu PPT-nya. Tutup biar kelihatan yang lain semuanya. Oke. Yang lain tidak mau bertanya, silakan. Pati, ayo kasihan kelompok penyajinya udah siap untuk ditanya. Asna, Asna, Adib, Olah, Olah ada. Ranti, Ranti Pratiwi, Sadin, Bianca, Bianca dan Naila, Resya. Ayo cepat bertanya. Baik, untuk itu Firgawan Akbar, disilakan. Iya, Halo, iya, sebelumnya Halo. saya bertanya materi iya. lebih ke arah ini sih tanggapannya aja kan kemarin sempat terjadi juga ya apa tuh namanya perusahaan lingkungan yang mana dilakukan perusahaan di Indonesia. Kalau di sini kan contohnya Lumpur Lapindo. Nah ini saya pengen nanya aja yang kejadian terbaru itu kalau nggak salah sempat ada kejadian awan awan dari limbah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di bagian Jawa itu kan ada limbah yang tercemar lah yang nggak diurus sama perusahaannya dan menyebabkan lari ke kawasan lingkungan rumah warga. Nah itu Kak, saya pengen nanyanya simpel aja sih. Kira-kira kalau di sini lebih bersalah untuk dari sisi pemerintahnya kah atau dari sisi perusahaannya kah atau dari apa namanya pihak mana yang lebih bersalah? Soalnya kan kalau dari di Indonesia sendiri penanggulangan risiko dari lingkungan ini kan memang belum terlalu ditanggapi dengan serius lah ya. Dari limbah kayak pembuatan tempe aja masih sering dibuang ke apa namanya got gitu dan segala macam. Dan juga dari sisi perusahaan juga emang mereka nggak terlalu mikirin juga terkait nanti limbahnya bakal mencemari lingkungan buat perumahan segala macamnya itu gimana. Jadi gimana apakah yang perlu ngambil langkah duluan itu dari sisi perusahaan atau dari sisi pemerintah ya dengan membuat peraturan terbaru segala macam gitu. Nah, sekiranya itu aja pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih Virga atas pertanyaannya. Mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami akan meminta waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan terlebih dahulu. Iya, silakan. Silakan. Sambil menunggu Ibu ini dulu ya. Kita kembali dulu apa sih sebenarnya pencemaran atau risiko lingkungan ya? Risiko lingkungan. Siapa yang bisa? Sebenarnya apa sih risiko lingkungan? Ayo, siapa yang bisa sambil nunggu atau ya udahlah Ibu terangkan aja. Jadi risiko lingkungan itu adalah kemungkinan terjadinya dampak negatif. Oke, pasti dampaknya pasti negatif terhadap lingkungan akibat dari aktivitas manusia atau alam. Jadi bisa aja lingkungan itu bisa dari manusia atau dari alamnya ya. Nah, risiko lingkungan ini dapat berupa tadi kelompok sudah 8 menjelaskan bisa pencemaran udara ya. Pencemaran udara itu bisa dari emisi gas, buang asap, dan partikel-partikel lain yang dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian pencemaran air juga bisa.
yaitu limbah air, limbah cair, minyak, bahan kimia, itu semua akan menyebabkan polusi air. Ketiga, pencemaran tanah. Nah, ini juga banyak ya. Limbah padat, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya dapat menyebabkan polusi tanah. Nah, kita lihat Lapindo itu terutama adalah karena mereka mengebor, tetapi yang keluar itu lumpur, sehingga itu adalah pencemaran tanah ya. Ibu pernah melihat ke sana. Kalau dulu kita kalau mau ke Bali, rombongan mahasiswa, misalnya mau kemah kerja, pengabdian ya, atau studi banding ya, kami suka lihat di sana. Itu pemandangannya bagus sekali ya. Di sanalah Lapindo itu orang jual-jual tas kulit dan sebagainya. Nah, itu jadi pencemarannya mungkin bukan dari Lapindo itu aja, tetapi pencemaran dari pembuangan orang membuat kulit tas atau kulit baju dan sebagainya. Nah, ya, kita kembali pencemaran tadi bisa juga kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan sering terjadi ya karena mereka akan membuat tanah itu jadi sawah misalnya. Dia bakar hutannya. Nah, ini juga mengakibatkan lingkungan dan kehilangan biodiversitas. Kemudian perubahan iklim. Nah, ini kita lihat ya. Sekarang ini kadang-kadang pagi tuh panas banget luar biasa ya. Ini tadi juga masih panas banget, matahari masih kelihatan. Tapi kadang-kadang tiba-tiba hujan gitu ya, hujan deras dan sebagainya. Dan dikatakan ini mungkin bohong ya, nggak tahu lah, hoax ya. Katanya hujan yang dibuat itu adalah dilepaskan seperti partikel apa sehingga nanti yang kena itu katanya gatal-gatal. Itu belum tentu ya, tapi itu akibat lingkungan juga. Kemudian tadi kehilangan biodiversitas, yaitu kehilangan spesies, habitat, dan ekosistem yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Itu ya. Penggunaan sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjut dapat menyebabkan kekurangan sumber daya dampak negatif dan lingkungan. Jadi dia menggunakan sumber daya alam itu tapi tidak dilaksanakan dengan dilanjutkan ya maksudnya. Nah, risiko lingkungan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Mungkin aktivitas industri, aktivitas pertanian, aktivitas transportasi ya, aktivitas pertambangan, kemudian perubahan penggunaan ya. Itu akibatnya. Kemudian untuk mengurangi risiko lingkungan itu perlu dilakukan apa? Ya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, tadi ditanya, apakah pemerintah yang harus ini ya? Kita lihat kalau penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan seharusnya pemerintah melarang ya. Kedua, pengelolaan limbah yang baik. Jadi kalau seandainya mau lingkungannya baik, ya pengolahan limbahnya harus yang baik. Kemudian penggunaan sumber daya alam yang berkelanjut. Kemudian pendidikan kesadaran lingkungan. Nah, ini kesadaran lingkungan ini sangat penting ya. Di mana kita juga di sekolah-sekolah waktu SMA, SMP, SD sebelum masuk gurunya bilang apa? Coba perhatikan lingkungan sekitarnya ada sampah tidak. Kalau ada tolong dibuang. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi kasus ya daripada sebenarnya Lapindo oke ada juga kasus kebocoran limbah kimia di Sungai Citarum. Itu juga terjadi tahun 2018 ya. Nah, ini kebocoran limbah kimia Sungai Citarum sehingga limbahnya berasal dari sebuah pabrik tekstil di Bandung tersebut mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Nah, dampaknya pasti pencemaran air ya, kematian ikan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem. Nah, setelah diselidikin penyebabnya itu adalah karena kegagalan sistem pengolahan limbah tadi ya. Kedua, kurangnya pengawasan. Di sini kurangnya pengawasan ini penting sekali mungkin di lingkungan itu harus mengawasin. Nah, tindakannya gimana? Ya, kita harus membersihkan sungai, penghukuman pabrik, pabrik yang buang sembarangan dikasih hukuman, peningkatan pengawasan itu harus diadakan.
Pernah Ibu di mobil dengar suara di Ciputat ini ada pom bensin yang pom bensin kan nyimpen bensinnya di dalam tanah ya gitu ya. Nah, itu mencemarin sumur-sumur penduduk di sana. Berarti ada yang bocor. Jadi tanah air mereka itu rata-rata di sumur bau minyak. Siapa yang dituntut? Ya harusnya sih itu yang punya pom bensin itu ya. Kita tuntut untuk membereskan pencemaran tadi sehingga tidak bocor kemana-mana. Itu contoh sekitar kita ya, tidak jauh-jauh. Baik, kami persilakan untuk kelompok menjawab dari pertanyaan temannya tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Virgawan Akbar. Jadi pertanyaannya Virga itu tadi uh, kejadian yang kerusakan awan limbah salah. Siapa yang harus disalahkan dari kejadian awan limbah? Jadi fenomena awan atau busa yang hitam ini itu terjadi di Subang yang diduga kuat bukan awan alamiah, melainkan gumpalan material atau busa yang terangkat angin yang kemungkinan terjadi karena aktivitas manusia atau industri. Dan dari BMKG juga menyatakan kalau fenomena itu bukan proses atmosfer biasa. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja itu dari pelaku usaha atau industri yang kegiatannya menimbulkan pelepasan limbah atau bahan ke lingkungan liar tersebut. Jadi di Indonesia pasal 88 UU PPLH itu sudah dicantum kalau bagi kegiatan yang menggunakan B3A atau menghasilkan limbah itu harus bisa dimintai ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan. Dan pengangkut atau pengelola limbah jika ada pihak ketiga yang memindahkan atau menangani limbah ikut berpotensi bertanggung jawab bila kelalaiannya berkontribusi pada pelepasan limbah. Kerangka UU PPLH dan aturan turunannya menempatkan kewajiban pengelolaan pada seluruh rantai kegiatan yang bersangkutan. Jadi, secara prinsip, pertanggungjawaban ini utama melekat pada pelaku usaha atau kegiatan yang menyebabkan pelepasan limbah atau material ke lingkungan. Terutama jika terkait pencemaran lingkungan, itu bisa disusul pihak yang yang bersangkutan dalam rantai pengelolaan limbah yang lalai. Regulator juga bertanggung jawab pada aspek pengawasan dan penegakan, bukan sebagai pelaku pencemar, namun kelengahan administratif yang dapat dikoreksi lewat sanksi administratif dan perbaikan tata kelola. Jadi, untuk menentukan siapa pihak yang bersalah ini masih menunggu hasil penyelidikan ilmiah dan penegakan hukum setempat atas insiden yang sedang terjadi ini di Subang. Untuk Virgi, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab cukup jelas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Han yang bertanya tentang eh, dalam konteks ESG atau Environment, Social, and Government, bagaimana pengelolaan risiko lingkungan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi bisnis dalam jangka panjang tanpa menghambat profitabilitas. Nah, jadi Ini yang jawab siapa sih? Anang eh ya? iya Anang, Bu. Oh, nggak ada wajahnya. Anang Eh, tuh cewek cowok. cowok, Bu. Cowok ini gambar cewek nih. Ya, baik, Bu, saya on cam. Si Anang ini. Nah, Oke. wajah gantengnya nggak cantik jadinya. Oke. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan tadi, jadi pengelolaan risiko lingkungan itu dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi bisnis dalam jangka panjang dalam konteks ISG tanpa menghambat profitabilitas dengan menjadikannya sumber nilai, bukan hanya sekedar biaya.
Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan yang pertama itu ada integrasi strategis dengan memasukkan risiko lingkungan ke dalam Enterprise Risk Management atau IRM dan menggunakan analisis skenario iklim serta harga karbon internal untuk mengarahkan alokasi modal ke proyek-proyek berkelanjutan yang lebih tangguh dan berpotensi menghindari stranded aset. Lalu yang kedua juga bisa dilakukan dengan inovasi dan efisiensi dengan mengubah risiko menjadi peluang melalui peningkatan efisiensi sumber daya dan juga inovasi produk atau jasa hijau. Lalu yang ketiga itu tata kelola dengan memastikan pengawasan dewan dan penautan insentif manajemen pada target ISG yang di mana akan secara kolektif akan meningkatkan reputasi, menarik investasi berkelanjutan dan pada akhirnya juga akan menurunkan biaya modal sehingga mendukung profitabilitas dalam jangka yang panjang. Nah, kira-kira apa akan udah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Anang. Siap. Sama-sama, Han. Han, kan atau Han namanya. Kan Diar apa namanya? Kandahira. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau enggak kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 9 ya. Yuk, silakan. Terima kasih buat kelompok penyaji, kelompok 8 di mana telah menerangkan tentang pencemaran eh, lingkungan ya. Ini sangat penting. Jadi haruslah kita jaga lingkungan dari rumah kita dulu, kemudian baru kita bisa keterbiasa ya dengan keterbiasaan memperhatikan lingkungan kita. Oke, kita lanjut kelompok 8, 9. Terima kasih buat kelompok 8. Oh iya, nanti tanggal 12 hari Rabu itu kita ada kuliah praktisi ya. Jadi 3 kelas digabung, jamnya malam ya kalau nggak salah jam 19 atau jam berapa. Harapan saya untuk kelompok yang mau maju silakan dibuatkan siapkan PPT-nya ya. Saya cuma sambil ngomong in crash. Jadi nanti jam 19 ya. Nah, kalian kan tidak presentasi, tetapi mendengarkan penjelasan dari praktisi tadi. Dan jangan lupa kita buat seperti apa yang diterangkan oleh praktisi tadi, kalian membuat seperti resume. Resume apa sih yang dibicarakan sama praktisi ya. Nah, ini maunya per kelompok atau kita masing-masing. Nanti kita diskusikan dengan kelas sebelah ya. Kita diskusikan apakah kita berkelompok buat resumenya. Jadi bukan hanya mendengarkan ya. Kita buat resume juga seperti apa yang diterangkan oleh penyaji. Oke, sudah kelihatan itu? Paham ya? Jadi nanti jam doa hari Rabu jam 19 oleh praktisi itu keuangan dan risiko ya. Dia jadi gabung dan itu memang pejabatnya yang ngajar. Oke. Ya, udah kelihatan itu untuk kelompok 9 analisis risiko pasar untuk merancang pengambilan keputusan menggunakan VAR dan Monte Carlo. Oke, silakan. Tanggal 12 itu. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman semua dan Prof. Kori Yohana MM. Di sini kelompok 9 akan membahas salah satu bab dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu analisis risiko pasar untuk merancang pengambilan keputusan menggunakan VAR atau Value at Risk dan Monte Carlo. Baik, di sini ada anggota kelompok 9, ada Okta Fernandes,
Ada saya sendiri, Kandio Rahman, dan ada Muhammad Farhan Kesa. Oke, di sini bab yang bakal kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada resiko, yang kedua ada resiko pasar dan pengambilan keputusan, yang ketiga ada konsep dasar value matrix, yang keempat ada jenis metode perhitungan VAR, yang kelima ada simulasi Monte Carlo dalam analisis resiko, yang keenam ada hubungan antara VAR dan Monte Carlo dalam pengambilan keputusan, yang ketujuh ada perhitungan VAR dengan metode historis, yang kedelapan ada perhitungan VAR dengan metode analitik, yang kesembilan ada perhitungan VAR dengan metode Monte Carlo, yang kesepuluh ada perbandingan metode VAR dan implikasinya dalam keputusan keuangan, yang ke-11 ada studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, pendahuluannya ini VAR itu dalam dunia keuangan yang dinamis dan penuh ketidakpastian, risiko pasar menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap stabilitas dan keberlanjutan suatu entitas bisnis. Suatu risiko pasar muncul akibat fluktuasi harga aset, tingkat suku bunga, ataupun nilai tukar mata uang, maupun harga komoditas yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perhitungan dan pengelolaan risiko pasar menjadi aspek krusial dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengukur potensi kerugian akibat perubahan pasar adalah value at risk. Value at risk ini memberikan estimasi nilai kerugian yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Metode ini mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai besarnya resiko yang dihadapi, sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan batas resiko dan strategi mitigasi yang tepat. Lalu ada risiko pasar dan pengambilan keputusan. Di sini risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat kondisi pasar yang mempengaruhi nilai suatu aset atau portofolio, fluktuasi harga, dan tingkat suku bunga, maupun harga komoditas dalam beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko dalam konteks keuangan. Di sini menurut Hull, risiko pasar adalah potensi kerugian akibat perubahan faktor pasar yang mempengaruhi nilai aset keuangan secara keseluruhan. Risiko ini bersifat sistematis, artinya tidak dapat dihindari melalui diversifikasi karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, perusahaan maupun investor perlu melakukan pengukuran risiko secara kuantitatif agar mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian. Di sini ada tiga faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan investasi, ada pembentukan portofolio, dan penentuan strategi untuk masa depan suatu bisnis keuangan. Lalu ada konsep dasar dari value matrix. Di sini value matrix ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum suatu portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Konsep ini memberikan estimasi numerik yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Karena itu, menyatakan risiko dalam satuan nilai yang konkret. Di sini menurut Jorion pada tahun 2007, PAR menjawab tiga pertanyaan utama dalam manajemen risiko. Ada berdasar potensi kerugian yang mungkin terjadi, lalu ada dalam jangka waktu berapa lama kerugian tersebut bisa terjadi, dan dengan tingkat keyakinan atau confidence level berapa estimasi tersebut berlaku. Secara umum, VAR dapat dinyatakan dalam rumus VAR sama dengan Z alpha dikali sigma dikali T. Di sini nilai Z-score pada tingkat kepercayaan tentu, misalnya 95 atau 99%, sigma adalah standar deviasi return portofolio, dan T adalah periode waktu investasi. Jadi VR ini sangat penting karena ini bisa menjadi alat pengambil keputusan karena bisa menentukan batas eksposur resiko, menilai kinerja manajer investasi, membandingkan risiko antar portofolio atau aset, menetapkan strategi mitigasi risiko yang tepat.
Di sini ada 3 jenis metode perhitungan VAR, ada metode historis, metode analitik, dan metode simulasi Monte Carlo. Metode historis adalah menggunakan data historis return aset untuk memperkirakan distribusi kemungkinan kerugian di masa depan tanpa asumsi distribusi tertentu. Yang kedua ada metode analitik, yaitu mengasumsikan bahwa return aset terdistribusi secara normal, sehingga VAR dapat dihitung menggunakan rata-rata atau mean dan standar deviasi portofolio. Lalu yang ketiga ada metode simulasi Monte Carlo. Di sini metode ini menggunakan proses simulasi acak untuk membangkitkan ribuan kemungkinan skenario pasar, sehingga diperoleh distribusi kerugian yang lebih realistis dan fleksibel. Lalu di sini ada simulasi Monte Carlo dalam analisis resiko. Monte Carlo Simulation merupakan pendekatan probabilistik yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dalam sistem keuangan. Metode ini bekerja dengan menghasilkan ribuan kemungkinan hasil skenario berdasarkan input acak yang diambil dari distribusi probabilitas tertentu, seperti distribusi normal ataupun log normal. Menurut Menurut dari Glasserman pada tahun 2004, simulasi Monte Carlo sangat efektif digunakan dalam perhitungan VAR karena menangani resiko yang kompleks dan non-linear, serta tidak bergantung pada asumsi atau distribusi return yang kaku. Langkah-langkah umum dalam penerapan metode simulasi Monte Carlo dalam perhitungan VAR antara lain menentukan parameter dasar seperti mean, varians, dan korelasi aset. Yang kedua, menghasilkan data acak dari distribusi probabilitas yang diasumsikan. Yang ketiga adalah menghitung nilai portofolio untuk setiap simulasi. Yang keempat adalah menyusun distribusi hasil simulasi dan menentukan nilai kuantil sesuai kepercayaan, misalnya 95%. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara VAR dan Monte Carlo dalam pengambilan keputusan. Value at Risk dan Monte Carlo memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam konteks manajemen risiko. VAR memberikan ukuran kuantitatif atas potensi kerugian, sedangkan Monte Carlo membantu memperkirakan distribusi risiko yang lebih realistis dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan kompleksitas pasar. Jadi dengan menggabungkan keduanya, pengambilan keputusan dapat disimpulkan ada 3, yaitu menilai resiko secara keseluruhan, baik dari sisi statistik maupun simulatif. Yang kedua, melakukan stress testing terhadap berbagai kondisi pasar yang ekstrim. Yang ketiga, ada menyusun kebijakan manajemen resiko yang adaptif dan berbasis pada data probabilistik. Jadi, pendekatan ini menjadikan proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, terikat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan VAR dengan metode historis. Nah, perhitungan VAR dengan metode historis ini itu metode atau cara yang sederhana untuk mengukur potensi kerugian maksimal suatu portofolio dengan mengambil data imbal balik atau retur historis masa lalu. Nah, metode ini itu mengasumsikan bahwa imbal balik hasil di masa depan itu memiliki pola yang sama dengan historis perkiraan di masa yang akan datang gitu dalam diurutkan dari yang terburuk hingga yang terbaik. Nah, tujuannya itu uh, dari metode ini adalah untuk memperkirakan kerugian maksimal yang memungkinkan terjadinya berdasarkan data imbal balik atau retur aset yang digunakan portofolio masa lalu dengan asumsi bahwa tren historis akan terus berulang di masa yang akan mendatang gitu. Nah, untuk rumus dari metode historis ini itu ada VAR sama dengan VO dikali PA, yang dimana VAR itu perkiraan bagian maksimum yang bisa menjadikan dengan probabilitas tertentu. VO-nya itu nilai portofolio atau aset saat ini atau sekarang gitu. Dan yang terakhir PA-nya itu persentil kerugian pada tingkat kepercayaan atau equity identitas distribusi historis. Boleh next?
Next slide. Oke, di sini langkah-langkah jika kita ingin menghitung menggunakan metode historis. Yang pertama kita melakukan mengumpulkan data historis. Nah, mengumpulkan data historis ini itu seperti kita mengumpulkan data aset atau portofolio selama periode waktu tertentu. Misalnya misal 20 hari terakhir atau 100 hari terakhir. Nah, yang kedua kita melakukan hitung retur periodik. Nah, di sini kita menghitung untuk setiap periode, misalnya harian atau mingguan itu menggunakan rumus retur sama dengan harga hari ini dikurang harga kemarin per harga kemarin gitu. Yang ketiga kita melakukan mengurutkan retur. Nah, mengurutkan retur ini kita mengurutkan retur dengan retur yang telah dihitung dari terendah atau kerugian terbesar hingga yang tertinggi atau keuntungan terbesar. Dan yang keempat kita melakukan atau menentukan persentil VAR-nya gitu. Nah, ini kita menentukan kepercayaan yang diinginkan. Misalnya persentil 5 itu untuk 75% kepercayaan. Nah, dari data ini retur yang terurut itu adalah nilai VAR-nya gitu. Dan yang terakhir kita melakukan identifikasi VAR. Nah, untuk identifikasi VAR ini kita mencari nilai persentil yang ditentukan gitu. Nah, VAR ini akan menjadi nilai retur tersebut. Misalnya kita jika persentilnya 5 adalah kurang dari 3 berarti VAR-nya itu kurang dari 3 gitu. Boleh next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan metode historis. Yang pertama itu kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan gitu. Jadi metode historis ini itu tidak memerlukan model data yang rumit gitu. Cukup dengan data historis atau harga dengan perhitungan retur. Yang kedua itu tidak memerlukan asumsi distribusi. Jadi berbeda dengan metode analitik yang mengasumsikan retur berdistribusi normal. Jadi metode ini itu secara langsung itu menggunakan data aktual yang bisa mencakup kondisi pasar ekstrim gitu. Nah, yang ketiga itu merefleksikan kondisi pasar nyata. Jadi karena berdasarkan data historis, itu metode ini menanggap pola-pola pola volatilitas yang kolerasi antar aset sebagaimana benar-benar terjadi gitu di masa lalu. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk berbagai jenis portofolio. Nah, jadi ini termasuk seperti portofolio dengan non linear seperti opsi gitu. Karena metode ini hanya bergantung pada hasil historis, bukan pada formula matematika yang kompleks. Dan untuk kekurangannya itu bergantung pada data masa lalu. Jadi ini merupakan ya kelemahan utama dari metode historis ini. Jadi asumsi pada pola masa lalu akan terulang di masa depan gitu. Jadi padahal kondisi pasar bisa berubah drastis gitu. Contohnya saat krisis keuangan pasti adanya perubahan gitu. Yang kedua kurangnya akurat saat volatilitas berubah gitu. Jadi volatilitas pasar itu meningkat atau menurun secara signifikan. Jadi data historis itu lama mungkin tidak lagi relevan dan bisa menghasilkan estimasi VAR yang mungkin kurang tepat atau salah. Yang ketiga itu um, menumbuhkan data dalam jumlah besar. Jadi untuk hasil yang stabil atau representatif itu dibutuhkan data yang cukup panjang gitu. Jadi misalnya bahkan bisa dilakukan ratusan observasi harian gitu. Yang terakhir itu bisa tidak memerhatikan, tidak memperhitungkan kejadian ekstrim yang belum pernah terjadi. Jadi jika suatu kondisi krisis belum pernah muncul gitu dalam data historis, jadi metode ini nggak bisa kita atau nggak mampu prediksi resiko yang akan ditimbulkannya. Boleh next slide. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan VAR dengan metode analitik. Nah, jadi metode VAR menggunakan analitik ini itu sebuah metode statistik untuk memperkirakan kegiatan maksimum yang mungkin dialami oleh sebuah portofolio dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, metode ini tuh mengasumsikan bahwa
imbal balik portofolio itu mengikuti distribusi normal dan menggunakan parameter seperti rata-rata dan deviasi standar untuk menghitung VAR-nya. Nah, tujuan dari penghitungan ini yaitu untuk mengukur potensi kerugian maksimal pada suatu portofolio atau aset dalam periode waktu tertentu dan pada tingkat keyakinan atau level kepercayaan tertentu. Nah, untuk mencari metode analitik ini kita bisa menggunakan rumus VAR sama dengan min 1 dikali G-score dikali sigma dikali W, yang dimana VAR itu value at rest, yang G-score itu nilai dari distribusi normal standar yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Nah, untuk sigmanya itu standar deviasi, itu pengembalian portofolio atau aset, dan yang untuk W-nya itu nilai portofolio awal. Boleh next? Nah, di sini langkah jika kita ingin menghitung menggunakan metode VAR, menggunakan metode analitik atau paramatik. Yang pertama kita malah bisa melakukan dengan cara menentukan tingkat keyakinan dan periode waktu gitu. Jadi kita bisa memilih tingkat keyakinan, misalnya kita memilih 95% atau 99%, dan periode waktunya misalnya harian, mingguan atau bulanan gitu. Yang kedua kita mengumpulkan data historis. Nah, jadi kita mengumpulkan pengembalian historis dari aset atau portofolio. Yang ketiga bisa melakukan hitung expected return dan standar deviasi. Nah, ini itu digunakan untuk data historis untuk menghitung rata-ratanya gitu dari standar deviasi pengembalian aset tersebut. Yang keempat kita bisa melakukan atau kita bisa menentukan G-score-nya gitu. Jadi kita mencari G-score-nya dengan sesuai dengan tingkat keyakinan yang kita pilih dari tabel distribusi norma standar gitu. Nah, kalau semisal tingkat keyakinannya 95%, berarti G-score-nya adalah sekitar itu kalau nggak salah min 1,664 gitu. Jadi berarti kalau dia bertanda negatif atau min itu menunjukkan bahwa distribusinya itu error atau mengalami penurunan. Nah, terus yang kelima itu kita melakukan hitung VAR atau dalam bentuk presentasi gitu. Jadi kita bisa menghitungnya itu menggunakan rumus VAR sama dengan M ditambah G-score dikali sigma. Yang terakhir kita melakukan hitung VAR dalam bentuk mata uang. Jadi kita mengalihkan VAR dalam bentuk persentase dengan 0 nilai portofolio saat ini untuk mendapatkan estimasi kerugian dalam bentuk mata uang tertentu. Next slide. Nah, oke. Di sini ada kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan metode VAR, menggunakan metode analitik. Untuk kelebihannya itu, yang pertama perhitungan cepat dan efisien. Nah, metode analitik ini hanya membutuhkan rata-rata dan deviasi standar gitu, sehingga perhitungannya sederhana dan dapat diterapkan secara real time dalam sistem keuangan modern. Yang kedua itu mudah digunakan untuk portofolio besar. Jadi dengan menggunakan teori portofolio Markowitz atau variance and covariance antar aset itu dapat dihitung untuk menentukan risiko portofolio yang kompleks tanpa simulasi ribuan skenario gitu. Yang ketiga itu memiliki dasar teori statistik yang kuat. Nah, jadi pendekatan ini itu berbasis pada asumsi distribusi normal yang banyak digunakan dalam teori keuangan ataupun manajemen risiko gitu. Yang keempat itu dapat diperluas untuk model yang lebih kompleks. Nah, itu misalnya dengan menggunakan distribusi non formal atau pendekatan delta formal untuk derivatif atau penerapan model volatilitas seperti GRJH gitu. Nah, untuk kekurangannya itu asumsi distribusi normal yang tidak realistis gitu. Jadi asumsi bahwa pengembalian aset distribusi secara normal itu kelemahan yang paling signifikan gitu di dunia nyata. Itu pengembalian finansial pengembalian finansial secara seringkali itu memiliki seperti ekor gemuk gitu, yang berarti kejadian ekstrim yang lebih sering kali terjadi gitu daripada prediksi oleh distribusi normal. Jadi akibatnya parameter ini cenderung meremehkan risiko terjadinya ekstrim gitu. Terus kekurangan yang kedua itu masalah non
linearitas. Jadi jika protokol itu mengandung instrumen non linear atau seperti opsi di mana asumsi ini tidak berlaku gitu. Jadi metode ini tidak dapat digunakan. Nah, karena metode ini mengasumsikan hubungan linear antara perubahan faktor risiko dan perubahan nilai portofolio. Terus yang ketiga itu estimasi parameter yang kompleks. Yang keempat itu hasilnya yang berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan bahwa metode yang berbeda itu dapat menghasilkan nilai VAR yang berbeda juga gitu. Jadi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara penentuan risiko. Dan yang terakhir itu tidak dapat menghitung kerugian terburuk. Boleh next slide. Nah, selanjutnya di sini ada tentang perhitungan VAR menggunakan metode Monte Carlo. Nah, jadi perhitungan VAR menggunakan Monte Carlo ini itu sebuah metode untuk memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio investasi. Nah, caranya itu dengan melakukan simulasi komputer berulang-ulang, bahkan hingga ribuan jutaan kali gitu untuk menghasilkan berbagai skenario pasar yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, tujuannya untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada portofolio investasi dalam jangka waktu dan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, terutama untuk kasus yang kompleks di mana metode lain sulit ditetapkan gitu. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan VAR sama dengan min 1 dikali persentil kerugian dikali nilai portofolio. Boleh next. Nah, di sini jika kita ingin menghitung, di sini ada langkah-langkah untuk perhitungan dari VAR menggunakan Monte Carlo. Yang pertama kita bisa melakukan dengan menentukan model parameter. Jadi kita mencari terlebih dahulu aset dalam portofolio dan kita menentukan parameter statistik yang menggambarkan retur saat ini gitu seperti mean retur dan matriks gitu. Terus yang kedua kita bisa melakukan simulasi retur. Nah, simulasi retur ini itu secara acak itu melibatkan atau penciptaan sejumlah besar nilai gitu dengan retur secara acak itu berdasarkan parameter distribusi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kita bisa melakukan dengan menghitung nilai portofolio di masa depan. Jadi kita atau seseorang bisa dapat menghitung nilai portofolio di masa depan untuk setiap set retur itu untuk disimulasikan dengan mengalihkan retur yang disimulasikan dengan bobot aset masing-masing dan kemudian dijumlahkan gitu. Dan yang keempat kita bisa melakukan dengan analisis hasil simulasi. Jadi urutan nilai portofolio dari kerugian terbesar hingga keuntungan terbesar itu hasil-hasilnya gitu. Dan terakhir kita bisa melakukan identifikasi VAR. Jadi nilai VAR pada tingkat kepercayaan yang dipilih harus ditentukan gitu. Misalnya jika kita kepercayaannya ada 95%, jadi kita harus mencari kerugian persentilnya dari kelima dari hasil simulasi yang telah ditentukan itu. Boleh next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan metode VAR, menggunakan metode Monte Carlo. Untuk kelebihannya itu, yang pertama fleksibel untuk berbagai jenis masalah gitu. Jadi prinsip dasarnya itu adalah simulasi acak Monte Carlo ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, keuangan, teknik, dan statistika. Jadi karena itu tidak bergantung pada bentuk matematis yang kompleks. Nah, metode ini juga ditetapkan untuk masalah yang sulit diselesaikan dengan cara analitik gitu. Terus yang kedua, mudah digunakan secara komputasional. Nah, jadi Monte Carlo ini hanya membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan bilangan acak dan menjalankan simulasi berulang gitu. Jadi dengan bantuan perangkat komputer modern, metode ini bisa menjadi efektif untuk menghasilkan perkiraan yang cukup akurat dalam waktu yang singkat, terutama untuk eksperimen numerik besar. Terus yang ketiga itu dapat memberikan hasil perkiraan yang realistis karena didasarkan pada simulasi acak. Terus untuk kekurangannya itu, yang pertama itu akurasi hasil Monte Carlo itu bergantung pada jumlah percobaan yang dilakukan. Nah, yang kedua hasil akhirnya itu selalu berupa perkiraan gitu. Dan yang ketiga kualitas generatornya bilangan acaknya itu dan keakuratan model itu digunakan sangat mempengaruhi sensitivitas input model Monte Carlo terhadap kualitas bilangan acak. Boleh next slide.
Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sepertinya rekan saya M. Farekesa berhalangan hadir. Jadi izin melanjutkan. Di sini ada perbandingan metode VAR dan implikasinya dalam keputusan keuangan. Di sini ada tiga metode. Yang pertama, metode VAR historis, di mana ini menggunakan data pada masa lalu, apa adanya seolah mengatakan bahwa pola kemarin mungkin akan terulang lagi besok. Di sini ada tiga, menggunakan data pergerakan harga historis, tidak butuh asumsi distribusi, lalu menggambarkan kondisi pasar apa adanya. Lalu ada metode VAR parametrik. Yang pertama menggunakan MEAN atau standar deviasi return. Lalu ada asumsi yaitu harganya berfluktuasi normal. Lalu ada cepat dan efisien dalam untuk portofolio besar. Lalu ada metode VAR Monte Carlo. Di sini Monte Carlo ini mensimulasikan ribuan kemungkinan kondisi pasar. Yang kedua dapat menangkap non-linear risk atau resiko tidak linear. Lalu ada sangat fleksibel dan realistis. Studi kasus yang kami ambil ini ada pada trading halt saat guncangan COVID-19 pada tahun 2020. Jadi pada awal Maret pada 2020, kepanikan akibat COVID-19 memicu aksi jual besar di Bursa Efek Indonesia, BI. Lalu OJK mengeluarkan perintah agar bursa menyiapkan mekanisme trading halt sebagai respon darurat yang kemudian ditegaskan oleh BI melalui surat keputusan direksi. Lalu aturan ini pada intinya menghentikan sementara perdagangan selama 30 menit jika IHSG turun kurang lebih 5%, lebih dari 5%. Jika penurunan berlanjut setelah perdagangan dibuka kembali, ada lapisan penghentian berikutnya sampai ambang batas tertentu. Implementasi pertama berlangsung pada 11 Maret pada tahun 2020, dan dalam hari-hari berikutnya penghentian semacam ini beberapa kali terjadi karena volatilitas melonjak. Pemberitaan media menegaskan misalnya pada tanggal 13 Maret 2020, perdagangan sempat dihentikan selama 30 menit setelah IHSG terperosok lebih dari 5%. Secara keseluruhan, data ringkasan pasca pandemi menunjukkan trading halt terjadi berulang sepanjang tahun 2020, menandai periode ketidakpastian pasar yang ekstrim. Jadi dampak di sini yang pertama ada situasi pasar. Pada awal Maret tahun 2020, kepanikan investor memicu aksi jual besar, lalu IHSG turun lebih dari 5% dalam hitungan menit, sehingga menciptakan sirkuit breaker aktif. Lalu peraturannya IHSG turun lebih dari 5%, maka trading halt menutup selama 30 menit. Dari tujuan ini menahan kepanikan dan memberikan waktu stabilisasi harga. Jadi dampaknya pada portofolio sendiri itu, portofolio mengikuti gerakan indeks sehingga tekanan penurunan langsung terasa. Lalu volatilitas meningkat sehingga spread bid ask melebar. Lalu eksekusi transaksi menjadi lebih mahal dan lebih lambat.
Dan yang terakhir, risiko likuiditas muncul bersamaan dengan risiko harga. Dampaknya sendiri ini dari penerapan VAR pada hari pertama 99% digunakan untuk memantau batas risiko. Lalu yang kedua, kombinasi VAR parametrik dan VAR historis sehingga baseline pengukuran. Yang ketiga, penambahan stres risiko minus 10% sampai dengan 15%, minus 15%. Lalu ada yang terakhir, simulasi Monte Carlo untuk memperhitungkan gap dan likuiditas menipis. Lalu ada dampak yang kedua, atau yang keempat, ini strategi pengendalian resiko. Yang pertama, menetapkan limit VAR ditambah buffer stres operasional, lalu rebalancing atau penyesuaian kembali portofolio dilakukan bertahap dan bukan sekaligus. Yang ketiga, mengurangi exposure terhadap aset sensitif, sensitif berita dan volatilitas tinggi. Dan yang keempat, perusahaan perlu prosedur krisis yang jelas sesuai dengan arahan OJK dan BI. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa risiko pasar merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan oleh kegiatan investasi dan pengelolaan portofolio. Ketidakpastian ini mengundang pergerakan harga aset, nilai tukar, dan kondisi pasar menuntut adanya alat ukur yang memberikan gambaran potensi secara terukur. Jadi, value at risk atau VAR menjadi salah satu alat yang relevan dalam mengestimasi kemungkinan kerugian dalam kondisi tertentu. Ketiga metode VAR, historis, parametrik, dan Monte Carlo memiliki pendekatan dari hasil yang berbeda. Metode historis melihat pola masa lalu sebagai dasar estimasi resiko. Metode parametrik mengandalkan asumsi distribusi normal, sedangkan metode Monte Carlo lebih fleksibel karena mensimulasikan berbagai kondisi pasar yang mungkin terjadi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya tuh ada Yahya ya sama Mahaswara. Nah, untuk kelompok penyaji kan belum melihatkan cara perhitungannya ya. Harus pakai komputer dan sebagainya. Gitu ya. Insya Allah nanti kita udah tahu dasarnya ini pertemuan sama si praktisi kalian bisa nanya lebih jelas ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Baik, dipersilahkan Maheswara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi saya ingin bertanya tentang tadi bagian studi kasus menyebutkan tentang trading halt yang menyoroti bahwa risiko pasar ini tidak berdiri sendiri. Saat sirkuit pemutus aktif, muncul risiko likuiditas dan risiko operasional yang menyebabkan eksekusi tertunda dan antrian order. Dan bahkan risiko model juga karena return yang sangat ekstrem di luar sejarah. Organisasi yang tangguh biasanya melengkapi VAR harian dengan stress testing, terkalibrasi kebijakan, rencana rebalancing yang peka, likuiditas, dan protokol komunikasi lintas fungsi, seperti manajemen portofolio, dealing, dan atau legal. Bagaimana menilai kerugian potensial saat pasar dibuka kembali, menakar kebutuhan kas atau margin, dan memutuskan kecepatan kecepatan rebalancing, dampak market impact, serta menyiapkan jalur komunikasi dan pelaporan yang bisa diaudit. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Maheswara. Lanjut ke Yahya Abdurrahman. Baik, terima kasih kan atas kesempatannya. Oke, tim kalian tadi sudah mempresentasikan tiga metode perhitungan value at risk atau VAR. Ya, ada metode historis, analitik, dan Monte Carlo. Ya, dari ketiga metode itu
Yang menurut tim kalian mana yang kalian rekomendasikan? Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kami izin berdiskusi sebentar, sekitar 5 menit. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin eh, menjawab pertanyaan dari Yahya. Tadi pertanyaan itu mengenai kami kan udah bahas tiga tadi metode ya, mana yang paling kalian rekomendasikan gitu. Jadi sebenarnya eh, dari tiga metode yang kami jelaskan tadi itu gak ada yang sempurna gitu. Semua ada kayak ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri gitu. Jadi kalau misal disuruh mana yang paling direkomendasikan itu harusnya bisa sesuai tergantung dengan situasinya gitu. Jadi kalau misal kita pengen gampang atau cepat, kita bisa menggunakan metode analitik parametrik gitu. Itu cocok banget karena kita bisa tinggal pakai rumus dan data standarnya divisa aja gitu. Jadi hasilnya bisa langsung keluar dan ini pas banget buat kondisi yang sesuai dengan data yang nggak terlalu ribet gitu. Jadi kalau semisal dibilang pengen hasilnya lebih realistis, kita bisa menggunakan metode historis. Karena apa? Karena data historis itu mengambil data di masa lalu gitu. Jadi bisa kelihatan pola resiko yang sebenarnya gitu, yang pernah terjadi gitu.
jadi tanpa kelemahannya gitu. Jadi kondisi pasar sekarang beda jauh dari sebelumnya gitu. Jadi hasilnya lebih akurat. Nah, kalau misal dibilang kita mau pengen hasilnya lebih detail atau fleksibel, kita bisa menggunakan eh, Monte Carlo gitu karena Monte Carlo ini itu dipakai untuk memakai simulasi komputer buat melakukannya gitu. Jadi hasilnya lebih mendekati kenyataan. Jadi cuman nggak lama dan butuh kemampuan teknis gitu. Jadi uh, itu butuh waktu atau alat gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya jadi kalau tergantung yang kita butuhkan itu misal kalau kita mau pengen cepat kita bisa pakai data analitik kalau kita misal mau pengen realistis kita bisa pakai data historis atau kalau kita pengen datanya lebih akurat kita bisa menggunakan Monte Carlo gitu jadi tergantung kebutuhan kita sih untuk menggunakan atau mencari data yang ingin kita eh, hitung gitu begitu mas saya Oke, terima kasih, Okta. sama-sama mas. Baik, sekarang saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Wara. Jadi inti pertanyaannya itu adalah bagaimana menilai kerugian potensial saat pasar dibuka kembali, menakar kebutuhan kas atau margin, memutuskan kecepatan rebalancing, melawan dampak market impact, serta menyiapkan jalur komunikasi dan pelaporan yang bisa diaudit. Jadi saat pasar dibuka kembali setelah trading hold, penilaian kerugian potensial dilakukan dengan menggabungkan estimasi mark to market terbaru dan skenario analisis berbasis kondisi ekstrim. Jadi di sini investor perlu memperkirakan perubahan harga akibat sentimen pasar pasca pembekuan serta potensi gap risk yang tidak tercermin dalam model historis VAR. Jadi penggunaan stress testing ini menjadi kunci untuk mengantisipasi deviasi harga tajam yang mungkin terjadi dalam menit-menit pertama pembukaan. Lalu kebutuhan kas dan margin call kemudian ditakar melalui simulasi likuiditas dengan mempertimbangkan volatilitas pasca hold. Tim keuangan harus menyiapkan buffer kas tambahan berdasarkan hasil stres skenario, lalu memastikan posisi derivatif atau leverage tidak memicu likuidasi paksa. Jadi analisis sensitivitas terhadap perubahan harga dan suku bunga membantu menentukan seberapa besar kebutuhan tambahan modal jangka pendek untuk menjaga posisi tetap aman. Lalu ada tentang yang rebalancing atau penyeimbangan. Kecepatan rebalancing ditentukan oleh trade-off antara kebutuhan stabilisasi portofolio dan potensi market impact. Langkah-langkah mitigasi seperti pembagian eksekusi dalam batch kecil dan koordinasi langsung dengan tim dealing, manajemen resiko, serta compliance membantu menjaga transparansi. Jadi semua keputusan dan komunikasi perlu terdokumentasi dalam log audit agar bisa ditinjau ulang oleh regulator maupun auditor internal sebagai bukti tata kelola risiko yang baik. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Wara? Ya, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Mungkin sekian dari kelompok 9. Izin mengembalikan ke Prof. Kori. Baik ya, untuk kelompok 9 sudah memberikan cara menghitung dengan part dan metode Charlotte tadi ya. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti pada saat praktisi juga mengajarin ini, cara perhitungannya, kalian bisa bertanya ya. Jangan kalah dengan kelas sebelah. Kan kita digabung nih, 3 kelas. Nah, usahakan ada yang bertanya. Atau tadi belum mengerti bagaimana sih metode VAR itu, bagaimana sih metode ini. Nah, bisa kita tanya di situ. Jadi di sini sebentar, apa sih kelebihan dan kekurangannya ya dari metode itu. Kemudian di sini juga
bagaimana cara menghitung kerugian dengan memakai metode Monte Carlo. Ada caranya di sini ya. Eh, Misalnya, kalau metode Monte Carlo itu suatu teknik simulasi yang digunakan untuk menghitung kerugian yang mungkin terjadi akibat dari suatu kejadian tidak pasti. Kita tahu bahwa risiko itu pas kejadian tidak pasti ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita pertama pertama kita definisikan dulu apa sih variabel yang akan kita eh, kaitkan dengan kejadian ini. Variabelnya apa saja ya mengakibatkan kita keadaan tidak pasti ini. Kemudian baru kita cari variabelnya, ada variabel acak. Nanti kalau kalian membuat skripsi, ada tuh variabel acak atau seperti X ya, yaitu kejadian tidak pasti yang ingin dihitung kerugiannya. Kemudian tadi penyaji juga mengatakan ada distribusi probabilitas. Nah, probabilitas itu sama dengan eh, kemungkinan-kemungkinan akan terjadi ya, belum tentu terjadi tapi kemungkinannya. Nah, ini adalah variabel acak juga. Kemudian baru kita cari fungsi kerugiannya. Apa sih fungsi kerugiannya? Nah, biasanya fungsinya menghitung kerugian akibat kejadian itu. Akibat kejadiannya X tadi ya, apa akibatnya? Nah, pasti ada kerugian ya. Nah, itu. Kemudian langkah kedua kita tentukan sampelnya atau generasi sampel atau generate sampel acak dan distribusi probabilitas. Jadi eh, sebanyak berapa kali N-nya ya kita tentukan. Kemudian baru kita hitung kerugiannya. Nah, untuk hitung kerugiannya atau kita sebut L ya, LX untuk setiap sampel acak yang dihasilkan. Baru kita hitung hitung rata-rata kerugiannya di situ kan. Hitung rata-rata kerugiannya yaitu dari semua sampel acak yang dihasilkan kita hitung. Nah, kemudian hitung standar deviasinya. Ini kalian udah dapat statistik belum? Udah ya? Udah belum statistik? Halo, sudah dapat statistika belum? Sudah, Ibu. Kayaknya udah, Bu. Artinya ini ada standar deviasi, kemudian probabilitas ya. Harus kita ingat, nanti ada cara perhitungannya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi ada implikasi keuangan ya di pasar itu mungkin ada masalah tadi kelompok penyangga juga waktu saat terjadinya COVID ya berapa kali orang menarik ya atau istilahnya investasinya dicabut semua dari sini. Nah itu juga mengakibatkan perhitungannya itu gimana kerugian-kerugiannya banyak perusahaan-perusahaan yang kabur ya lari dari Indonesia tidak menanamkan sahamnya lagi. Nah, itu bisa dihitung kerugian-kerugiannya itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada, Prof. Udah capek ya? Ibu juga ada dari jam 4 di sana, kalau kuliah sore itu ya. Baik, terima kasih buat kelompok penyaji, kelompok 8 dan kelompok 9. Saya rasa nanti untuk kelompok 9 ini nanti dijelaskan oleh praktisi ya. Terima kasih juga yang buat yang bertanya ya dari kelompok lingkungan tadi yang bertanya Virgiawan ya Akbar, kemudian kan apa namanya pokoknya kan aja. Kalau kelompok 9 yang bertanya Yahya dan Mahaswara. Nah, nanti saya ulang lagi hari Rabu jam 19 tanggal 12 praktisi yang mengajar. Kalian digabung 3 kelas ya. Kelas A, B, dan C. Nah, untuk itu kuliah kita yaitu yang hari Jumat selama 4 kali pertemuan tidak ada. Mudah-mudahan praktisinya sudah menjelaskan baru kita masuk lagi nanti
yang sudah dibuat sama kalian. Tugas kalian, mereka praktisi menjelaskan, kalian membuat resumenya. Ya, tapi resumenya nanti saya tanya kepada Ibu Inggris kelas A dan kelas yang sebelum kita sebelah, apakah resumenya per kelompok atau eh, per orang. Kalau per orang katakan 50 satu kelas berarti 150 ya. Tepar juga bacanya. Jadi kalau misalnya dijadikan kelompok agak lumayan. Nah, cara membuatnya nanti Ibu kirim bagaimana ada pendahuluan, ada latar belakang, apa masalahnya dan sebagainya. Ya, nanti Ibu kirim seperti kemarin ujian kemarin. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, mungkin tidak terlalu ini ya, karena kita masing-masing sibuk yang nggak menampakkan mukanya. Ini PJ-nya siapa sih? Lupa Ibu. Analisis apa bisnis Ya ya? Ratu. Mana Biar tuh? Ratu dan saya, Bu. Raihan Kamilun. Oh, oke, udah dipoto belum, Ratu? Raihan, dia Ratu Raihan. Sudah Mungkin dipoto? boleh dipoto ulang, Bu. Boleh Oke. untuk teman-teman untuk on cam. Di sini laki-laki semua ya, banyak lakinya pada perempuan ya, kelas ini. Terima kasih, terima kasih. Silakan dipoto dulu. Siapa yang bisa foto? Silakan. Saya jadi Ya, oke untuk silakan. Mahar slide suara. satu, satu, dua, untuk slide selanjutnya, satu, dua. Baik, sudah Bu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan sholat maghrib sebentar lagi. Yang Islam, yang lain selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lab ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.